Tepat pada saat malam Jumat, Pak Lurah berada di ruangan misterius itu guys, di belakang rumahnya. Dan saat Andini mencoba untuk mengintip, Andini kaget karena tiba-tiba badan Pak Lurah berbulu dan di depan Pak Lurah terdapat sosok tinggi besar yang terlihat lagi makan kambing utuh dan ayam cemani. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang buat kalian yang mungkin baru pertama kali join ke channel gue, Viko Anshen. Dan buat kalian yang selama ini selalu support gue, selalu tontonin video-video gue ngucapin banyak terima kasih. Semoga kalian sukses dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan bosen-bosen ya mampir ke channel gue. Dan pada video kali ini ada satu hal yang cukup menarik pada saat gue baca skripnya, dan ini tentang seorang wanita desa yang akan dijadikan tumbal ketujuh oleh suaminya. Dan pada video kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh salah satu subscriber gue lewat email bernama Andini. Halo Andini, dan terima kasih udah sharing pengalaman pribadimu di sini. Jadi buat teman-teman yang emang punya pengalaman atau cerita yang menarik, mungkin yang kayaknya wah ini harus dibahas nih sama Viko Anshen, teman-teman bisa kirim lewat email atau juga bisa lewat DM Instagram. Dan cerita Andini yang bakal gue bawain ini cukup serem sih kalau menurut gue, karena ternyata berdasarkan pengalaman Andini pribadi, dia pernah akan dijadikan tumbal ketujuh oleh suaminya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Kala itu Andini masih berumur 18 tahun. Dan emang bisa dibilang si Andini ini terlahir dari keluarga yang tergolong kurang mampu atau sederhana. Sehari-hari Andini dan ibunya bekerja di kebun teh milik Pak Lurah di desanya. Sementara ayah Andini sendiri bekerja untuk merawat dan mencari pakan untuk kambing dan sapi di peternakan milik Pak Lurah juga. Jadi emang ya kehidupan Andini tergantung pekerjaan yang dikasih oleh Pak Lurah. Ya memang Pak Lurah ini baik banget sama keluarganya Andini. Bahkan setiap bulan sering dikirimi kayak sembako, telur, minyak, beras, sayur mayur, dan lain sebagainya. Nah, yang sering kali nengok ke peternakan dan perkebunan milik Pak Lurah ini adalah istrinya. Jadi Pak Lurah ini udah punya istri, namanya Bu Sumi. Jadi Bu Sumi ini emang terkenal kembang desa di desanya Andini kala itu. Gimana enggak, Bu Sumi ini kayak cantik, putih, wajar lah bisa dinikahin sama Pak Lurah, karena emang Pak Lurah salah satu orang yang tergolong paling kaya di desanya kala itu. Dan ternyata Bu Sumi ini merupakan istri ke-6 dari Pak Lurah. Tapi kelima istri sebelumnya emang udah meninggal. Baik istri pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semuanya meninggal. Jadi nggak ada yang cerai ya guys, semuanya itu meninggal. Istri pertama Pak Lurah meninggal saat akan melahirkan anaknya. Dan kala itu anak dan istrinya nggak ada yang bisa diselamatkan. Sedangkan istri kedua Pak Lurah meninggal karena kecelakaan. Begitu juga istri ketiga Pak Lurah. Sementara istri keempat Pak Lurah meninggal karena muntah darah. Pada saat dicek medis, nggak ada penyakit medis di dalam tubuh istri keempat Pak Lurah. Sementara yang terakhir, istri kelima Pak Lurah meninggal karena kecelakaan juga. Singkat cerita, Bu Sumi dan Pak Lurah memang baru menikah selama 8 bulan. Bu Sumi ini dulunya berprofesi sebagai guru SD, tetapi semenjak menikah dengan Pak Lurah, Bu Sumi udah nggak ngajar jadi guru SD lagi, dan sekarang fokus untuk mengurus rumah tangga dan sesekali pergi ke kebun teh milik Pak Lurah. Warga desa pun menyebut pasangan Pak Lurah dan Bu Sumi ini adalah pasangan yang serasi. Gimana nggak, Bu Sumi terkenal sebagai kembang desa, sementara Pak Lurah adalah orang terkaya di desanya kala itu. Kehidupan mereka pun sangat berkecukupan. Ya, hanya kurang satu sih, hadirnya sang buah hati,
Ya emang dari istri pertama, kedua, sampai menikah dengan Bu Sumi belum dikasih momongan. Bahkan Pak Lurah ini sayang banget sama Bu Sumi. Bu Sumi nggak boleh melakukan aktivitas yang melelahkan. Ya cukup diam di rumah, melayani Pak Lurah, udah itu cukup sebenarnya. Tapi mungkin Bu Sumi ini bosen ya, jadi sesekali Bu Sumi nengok ke kebun teh milik Pak Lurah. Mungkin sekedar ingin menghirup udara segar atau ngobrol sama pegawainya. Bahkan gak jarang Bu Lurah ini bawain kayak snack, cemilan, makanan untuk dibagikan ke pegawainya yang ada di kebun teh milik Pak Lurah. Wah, baik banget sih Bu Lurah ya. Tapi sampai suatu ketika, udah 1 minggu itu, Bu Lurah nggak pernah datang lagi ke kebun teh milik Pak Lurah. Dan kala itu yang datang malah Pak Lurah, dan ibunya Andini sempat ngelempar pertanyaan. Selamat pagi Pak, loh kok ibu nggak pernah kelihatan, kata ibu Andini. Terus Pak Lurah jawab, iya ibu lagi nggak enak badan, jadi nggak bisa nengok kebun tehnya. Nah sore harinya tiba-tiba ada kabar yang cukup mengagetkan, di mana kabar itu disiarkan oleh pengeras suara masjid yang ada di desa tersebut. Innalillahi wa innalillahi rojiun, telah meninggal Ibu Sumi, istri dari Pak Lurah. Langsung dong, kala itu keluarga Andini yang emang baru aja balik ke rumahnya mendengar kabar hal itu langsung, "Hah, itu beneran Bu?" kata Andini. Langsung aja saat itu Andini dan ibunya bergegas untuk pergi ke rumah Pak Lurah untuk melayat almarhumah Ibu Sumi. Dan dalam hati mereka pun masih bertanya, kok bisa ya? Padahal seminggu yang lalu Bu Sumi masih suka hadir ke perkebunan teh milik Pak Lurah. Emang umur gak ada yang tahu, dalam hati Andini. Nah saat Andini dan ibunya mau mengunci pintu, jadi mau siap-siap pergi ke tempat Pak Lurah, tuk 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 tuk, tiba-tiba ayah Andini balik. Bu, mau ngelayat sekarang? Kata ayah Andini. Ibu Andini jawab dong, ya Pak, mau ke sana, takut udah ramai dan takut keburu dimakamkan. Jawab Ibu Andini. Bapak gimana? Mau ikut sekarang apa nanti? Ya udahlah Bu, sekalian bareng aja. Langsung tuh mereka bertiga berangkat ke rumah jenazah Bu Sumi. Nah, sampai di rumah Pak Lurah di sana udah banyak banget orang yang emang datang untuk melayat. Dan kebetulan juga saat itu Pak Lurah lagi menemui tamu di depan rumah. Bapaknya Andini pun langsung menyampaikan bela sungkawa, sementara Andini dan ibunya minta izin untuk masuk dan melihat jenazah almarhumah Bu Sumi. Dan saat Andini dan ibunya melihat jenazah Bu Sumi, mereka kaget guys, karena kondisi jenazah emang cukup memprihatinkan. Jenazah kondisinya mulut terbuka dan mata melotot kayak orang ketakutan. Dan beberapa kali sempat dibenarkan, kayak gini mungkin ya guys, itu tetap aja balik lagi nggak bisa. Dan datanglah ustazah yang ada di desa Andini. Saat itu langsung didoakan dan dizikirkan oleh ustazah tersebut. Dan benar aja setelah itu kondisi jenazah bisa dibenarkan, mulutnya bisa ditutup, matanya bisa dibenerin, dan setelah itu jenazah pun dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Setelah itu kemudian dimakamkan tepat jam 8 malam. Singkat cerita, setelah proses pemakaman selesai, Andini dan keluarganya datang lagi ke tempat Pak Lurah untuk ikut acara tahlil yang diadain di tempat Pak Lurah. Tapi sesampainya di rumah Pak Lurah, mereka langsung bertemu Pak Lurah nih, dan Pak Lurah bilang kalau ternyata acara tahlilannya khusus untuk keluarga terdekat aja. Ya, keluarga Andini nggak mempermasalahkan hal itu karena emang dari istri pertama maupun istri ke-6, Bu Sumi yang baru aja meninggal, emang nggak pernah diadain tahlilan di rumah Pak Lurah. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Lurah datang ke kebun teh miliknya. Tapi keluarga Andini, baik Andini, ibunya, serta warga yang lain merasa ada yang aneh. Karena Pak Lurah ini nggak selayaknya orang yang lagi berduka, bahkan raut mukanya pun biasa aja. Bahkan beberapa kali terlihat bercanda dengan mandor
yang ada di kebun teh milik Pak Lurah. Nah, memang semenjak Bu Sumi meninggal, yang sering datang ke perkebunan itu adalah Pak Lurah sendiri. Tapi sekarang Pak Lurah sedikit aneh. Sekarang Pak Lurah sering memperhatikan Andini, bahkan beberapa kali ngajak Andini untuk makan siang. Tapi ditolak sama Andini. Dan singkat cerita, 1 bulan setelah meninggalnya Bu Sumi, istri Pak Lurah ini, tiba-tiba nggak seperti biasanya Pak Lurah datang ke rumah Andini untuk mengantar sembako. Ya emang setiap bulan kan Pak Lurah ngasih jatah sembako untuk keluarga Andini. Tapi biasanya ini yang nganter kayak pegawainya. Tapi sekarang yang nganter adalah Pak Lurah sendiri. Datanglah itu Pak Lurah ke rumah Andini. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nah, pas kebetulan keluarga Andini lagi nonton TV di ruang depan. Waalaikumsalam. Pak Lurah, tumben Pak, ada apa ya? Silakan masuk, langsung gitu kan. Langsung Pak Lurah duduk dan jadi gini Pak, selain saya nganter sembako seperti biasanya, saya punya maksud dan tujuan lain. Dijawab dong sama bapaknya Andini. Loh, apa ya Pak? Jadi gini Pak, saya suka sama Andini anak Bapak dan berniat untuk menikahi Andini. Apa diizinkan? Langsung dong kaget ayahnya Andini, bahkan ibunya Andini saling tatap dong, bingung. Kok Pak Lurah tiba-tiba suka sama Andini? Dan saat itu pun bapaknya Andini nggak bisa jawab apa-apa. Nah, karena bapaknya Andini, ibunya, dan Andini pun bingung, dia cuma, tapi Pak, terus dijawab dong sama Pak Lurah, ya udah gini aja, saya kasih waktu 3 hari, nanti saya balik lagi ke rumah Bapak untuk menanyakan jawaban tentang perihal yang sudah saya sampaikan. Langsung dijawab sama bapaknya Andini. Ya udah Pak, gitu aja, nanti saya ngobrol dulu sama Andininya. Setelah itu Pak Lurah pamit dong, dan nggak lupa dia nengok ke belakang lagi terus, ingat ya Pak, cuma 3 hari, nanti saya datang lagi ke sini. Setelah Pak Lurah pulang, bapaknya Andini, ibunya Andini, dan Andini langsung ngobrol. Dan bapaknya Andini langsung tanya sama Andini, gimana Dok, apa kamu mau? Tapi Andini belum jawab, sama ibunya langsung dijawab duluan. Pak, apa Bapak yakin? Bapak dengarkan gosip di luaran sana tentang Pak Lurah? Langsung ditimpal jawaban sama bapaknya Andini. Halah Bu, itu cuma hoak kok. Semua takdir itu udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Andini saat itu jawab, Pak, Bu, kalau Andini sih terserah Bapak sama Ibu aja. Terus bapaknya Andini jawab lagi nih, Bu, kalau Andini nikah sama Pak Lurah, mungkin kehidupan Andini bisa berubah. Andini nggak susah lagi, dan Andini bisa hidup enak sama Pak Lurah. Cukup kita aja yang susah Bu, jawab bapaknya Andini. Singkat cerita, Pak Lurah datang lagi ke rumah Andini, dan ternyata Andini dan keluarganya menerima pinangan dari Pak Lurah. Nah, semenjak Andini dan Pak Lurah menikah, kehidupan keluarga Andini pun berubah. Bahkan Andini udah nggak bekerja di kebun teh lagi, sementara ayahnya diberikan motor dan dijadikan mandor di perkebunan milik Pak Lurah. Dan rumah Andini pun direnovasi oleh Pak Lurah. Awal-awal pernikahan Andini dan Pak Lurah emang terlihat biasa aja, sama kayak pernikahan normal pada umumnya. Sampai suatu ketika, pada saat malam Jumat, Andini melihat Pak Lurah memasuki sebuah ruangan yang ada di belakang rumah mereka, sambil membawa bunga yang mirip sesajen. Bahkan anehnya nggak boleh ada yang masuk ke ruangan itu 1 orang pun, hanya Pak Lurah yang boleh masuk ke ruangan itu. Bahkan ruangan itu digembok dan dikunci, dan kuncinya selalu dibawa kemanapun Pak Lurah pergi. Aneh kan guys? Dan setiap Jumat pagi, Andini selalu dikasih bunga yang udah ditaruh di baskom dan diisi air, kemudian
digunain Andini untuk mandi. Dan kalau Andini nggak nurut, maka Pak Lurah akan marah besar. Dan itu lakukan setiap Jumat pagi sama Andini. Jadi pas malam Jumatnya kan Pak Lurah masuk ke ruangan yang aneh itu, dan setiap Jumat pagi Andini selalu disuruh mandi pakai bunga yang udah disediain sama Pak Lurah. Bahkan semenjak menikah dengan Pak Lurah, keluarganya Andini pun jarang ketemu sama Andini karena emang Andini jarang banget boleh keluar rumah, dan keluarganya Andini juga nggak boleh datang ke rumah Pak Lurah. Nah, singkat cerita, di minggu ketiga pernikahannya, Andini nggak sengaja terbangun malam hari, dan Andini kaget. Di sampingnya udah nggak ada Pak Lurah. Dan karena penasaran, Andini pun bangun dari ranjangnya dan keluar kamar. Dan benar aja, seperti biasanya, tepat pada saat malam Jumat, Pak Lurah berada di ruangan misterius itu guys, di belakang rumahnya. Dan saat Andini mencoba untuk mengintip, Andini kaget karena tiba-tiba badan Pak Lurah berbulu, dan di depan Pak Lurah terdapat sosok tinggi besar yang terlihat lagi makan kambing utuh dan ayam cemani. Yang emang setiap malam Jumat, setiap masuk ke ruangan itu, Pak Lurah selalu membawa sesajen berupa kambing utuh dan ayam cemani itu. Nah, kenapa Andini bisa tahu pada saat itu? Karena mungkin Pak Lurah lupa nutup kuncinya. Dan karena kaget, Andini kan teriak tuh, langsung dikejar dan ditangkap sama Pak Lurah. Langsung saat itu juga diikat di kamar dan dikunci tuh. Kuncinya dibawa sama Pak Lurah di kamar Pak Lurah. Ini psycho sih. Nah, karena keluarganya Andini ngerasa kangen banget sama Andini, akhirnya bapak dan ibunya keesokan harinya memutuskan untuk datang ke rumah Pak Lurah untuk nengokin anaknya. Tapi sesampainya di sana, rumah Pak Lurah terlihat sangat sepi. Akhirnya bapak dan ibunya Andini memutuskan untuk balik ke rumahnya. Sampai di bulan kedua, ketiga, keempat, Andini masih melakukan hal yang sama. Disuruh mandi pakai bunga yang dikasih sama Pak Lurah. Dan sampai suatu ketika Andini Jumat pagi disuruh mandi tuh. Dikasih baskom berisi bunga dan air untuk mandi sama Pak Lurah. Tapi saat itu Andini berpikir, gimana ya caranya aku bisa pergi dari rumah Pak Lurah, karena Andini takut akan terjadi sesuatu sama dia kalau dia terlalu lama di rumah itu. Dan saat itu kondisi Andini kan masih diikat tuh di ranjang dan harus dilepasin dong karena emang mau mandi. Setelah Andini dikasih bunga di baskom yang berisi air, Andini dilepasin tuh ikatannya dan Andini berjalan ke arah belakang kamar mandi rumahnya. Dan emang saat itu Pak Lurah lagi sibuk teleponan. Dan saat itu juga dimanfaatkan sama Andini untuk bisa kabur lewat tembok belakang rumah Pak Lurah. Dan akhirnya saat itu juga Andini bisa keluar dari rumah Pak Lurah. Singkat cerita, Andini sampai di rumahnya dan dia langsung dong cerita sama bapaknya, ibunya, dan karena bapaknya nggak terima langsung datang ke rumah Pak RT menceritakan semuanya. Sampai dilanjutkan datang ke rumahnya Pak Lurah bersama Pak RT, Pak RW, dan warga desa lainnya untuk menggeruduk rumahnya Pak Lurah. Tapi sampai di rumah Pak Lurah udah nggak ada di rumah itu, dan sampai sekarang Pak Lurah nggak tahu di mana keberadaannya. Wah, hati-hati, jangan-jangan jadi lurah di tempat kalian, guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan buat kalian yang suka cerita horor, kalian wajib banget aktifin notifikasinya agar kalian tahu ketika gua upload video terbaru. Dan buat kalian, lagi-lagi buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirim ke
email gue atau DM lewat Instagram. Dan nantinya cerita yang menurut gue dan tim gue menarik bakal gue ceritain di next videonya. Dan thank you guys udah nonton videonya sampai detik terakhir dan see you next video.